Diketahui saat ini telah rampung pembangunan flyover Ganevo Meranggen Demak yang sebelumnya telah dimulai tahun 2020 dan dapat selesai serta digunakan 28 September 2022. Terrealisasinya bangunan jalan layang atau flyover Ganevo Meranggen Kabupaten Demak yang bakal beroperasi pada Oktober 2022. Dalam unggahan video di akun Instagramnya, @ganjarpranowo menuliskan rasa syukurnya atas tuntasnya pengerjaan flyover Ganevo. Proyek jembatan layang ini diharapkan akan mengatasi kemacetan yang terjadi di sekitar perlintasan kereta api Ganevo yang terjadi hampir setiap saat. Flyover Ganevo akan membantu memperlancar arus ekonomi Demak, sebab selama ini kemacetan yang sering ditimbulkan selalu menjadi persoalan bagi warga Meranggen maupun gerobokan yang berpergian menuju Semarang atau sebaliknya. Adapun proyek ini dikerjakan multi-years dan selesai pada tahun 2022. Flyover Ganevo Meranggen ini dibuat melintas di atas perlintasan kereta api sepanjang 700 meter dengan lebar 9 meter. Dan anggaran yang dikucurkan mencapai 109,03 miliar rupiah. Flyover Ganevo dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah dengan sistem multi-years pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Proses pengerjaan dimulai pada 8 Oktober 2020 dan rampung pada 22 September 2022. Selama uji coba, jembatan hanya boleh dilewati kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1 meter. Sementara kendaraan besar seperti truk dan bus masih memakai jalan existing di bawah jembatan. Selain itu, saran jalan seperti lampu penerangan telah terpasang dan berfungsi. Penyempurnaan dilakukan pada marka jalan dan pada detail motif pada parapet atau pagar pengaman jalan. Pembukaan flyover Ganevo bisa mengurai kemacetan dan menjadi alternatif jalan di pantai utara Jawa. Mengingat pada Jalan Nasional Pantura sedang dilakukan perbaikan di Jembatan Wonokerto. Meskipun jalan telah lancar, warga dihimbau untuk tetap berhati-hati. Mengingat selepas flyover Ganevo terdapat titik-titik kepadatan di Pasar Meranggen dan perkampungan. Adapun panjang jembatan dari zona 1 ke zona 2 mencapai 600 meter atau panjang total 1.300 meter. Total ada 9 span dengan 2 span utama di atas rel kereta api. Adapun beban maksimum yang bisa ditopang mencapai 100 ton. Kemudian informasi proses pengerjaan ini memakan waktu 715 hari kalender dengan 2 shift. Dan harapan flyover Ganevo ini setelah difungsikan bisa memperlancar arus lalu lintas yang menghubungkan kota Semarang dengan kota pendukung lainnya terutama menuju Demak dan Purwodadi. Sebagai informasi, pada masa kepemimpinan Ganjar Pranowo total sudah 9 flyover megah dan underpass yang dibangun termasuk flyover Ganevo tersebut. Namun terdapat satu yang masih dalam tahap pembangunan, yakni underpass dan penataan Simpang Joglo Surakarta, Jalan Sumpah Pemuda Surakarta yang dibangun tahun ini. Dan berikut ini di antaranya. Pertama, flyover Palur yang didirikan di jalur utama Solo Sragen. Flyover ini diresmikan Ganjar pada tahun 2016. Flyover Palur merupakan jalan layang di kawasan Solo Raya. Dengan total panjang jembatan 624 meter atau 147 meter jalan pendekat arah Surakarta, 330 meter bentang utama struktur flyover, dan 147 meter jalan pendekat arah Karanganyar. Adapun pembangunan flyover ini menelan dana sebesar 91,4 miliar rupiah. Di mana pada tahun 2012 pelaksanaan bangunan bawah pekerjaan pondasi yakni sebesar 8,79 miliar rupiah. Kemudian dilanjutkan pekerjaan bangunan atas multi-years di tahun 2013-2015 dengan anggaran 82,6 miliar rupiah. Kedua, flyover Dermoleng di Brebes. Ganjar meresmikan proyek infrastruktur flyover Dermoleng Kabupaten Brebes pada Rabu 25 Oktober 2017. Paket pembangunan flyover Dermoleng Kabupaten Brebes untuk penyedia konstruksi PT ADI CDI KSO, di mana masa pelaksanaan 180 hari dan nilai kontrak 64,2 miliar rupiah. Ketiga, flyover Kelonengan Kabupaten Tegal. Paket pembangunan flyover Kelonengan Kabupaten Tegal diketahui untuk penyedia konstruksi PT Hutama Maratama KSO. Adapun masa pelaksanaan 180 hari sejak 29 Desember 2016. Dengan nilai kontrak yakni sebesar 112,4 miliar rupiah. Flyover ini juga diresmikan pada tahun 2017. Keempat, flyover Kesambi Kabupaten Tegal. Ganjar juga meresmikan flyover Kesambi Kabupaten Tegal pada Rabu 25 Oktober 2017. Paket pembangunan flyover Kesambi Kabupaten Tegal dengan penyedia konstruksi PT Abipraya SK Pindo KSO. Adapun masa pelaksanaan 180 hari sejak 23 Desember 2016. Dengan nilai kontrak 58,7 miliar rupiah. Kelima, flyover Kretek Kabupaten Brebes. Adapun paket pembangunan flyover Kretek Kabupaten Brebes diketahui penyedia konstruksinya PT ADI CDI KSO. Dengan masa pelaksanaan 180 hari sejak 23 Desember 2016, nilai kontrak 2,9 miliar rupiah dan telah diresmikan pada tahun 2017. Keenam, underpass Jatingaleh, Kota Semarang. Pelebaran Jalan Teguh Umar, Jalan Setiabudi atau pembangunan underpass Jatingaleh, Kota Semarang
dilakukan sepanjang 1.300 km. Pembangunan dilakukan melalui dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015-2017, yakni sebesar 62,9 miliar rupiah. Diresmikan awal tahun 2018, Ganjar mengatakan dibangunnya underpass itu untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang jadi tradisi tiap tahun ketika arus mudik dan balik lebaran. Adanya pembangunan ini diharapkan bisa mengatasi kemacetan yang sering terjadi di wilayah tersebut. Ketujuh, Flyover Purwasari, Surakarta. Flyover ini beroperasi usai dilakukan peresmian oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Wali Kota Surakarta ketika itu, yakni FX Hadi Rutyatmo pada Sabtu 13 Februari 2021. Ganjar pun memberikan apresiasi atas diresmikannya flyover ini. Dan yang terakhir, rencana underpass dan penataan Simpang Joglo Surakarta, Jalan Sumpah Pemuda Surakarta.